Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa alhiqna bi ibadika salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. Aslih lana sya'nana kullahu fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Fatihatul hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana khususan ila Imam Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatul Imam Nawawi. Insyaallah kita bakal baca Riyadhus Shalihin. Kita niatkan sampai khatam ya, baca Riyadhus Shalihin. Pada megang kitab semua? Kebanyakan yang pegang apa kebanyakan yang enggak pegang? Kebanyakan yang megang? Yang enggak megang? Enggak apa-apa. Coba angkat kitabnya. Iya. Ada cetakan yang bagus, ada cetakan yang biasa aja. Itu cetakan yang kurang bagus itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita Riyadhus Shalihin. Kalau kita tahu kan yang paling bagus, ini yang paling bagus. Harganya mahal, 150.000. Impor dari mana? Dari Suriah, dari Damaskus. Jadi pemilihan kitab, pemilihan cetakan penting juga ya. Jadi jangan asal beli kitab, tapi untuk sekarang nggak apa-apa beli yang mana kayak dah, yang penting ada gurunya. Nanti di kemudian hari udah bisa milih kitab, cari cetakan yang bagus. Nggak apa-apa mahal dikit. Paling itu 30.000 kan, 50-50.000 ya. Nah, ini harga 150.000, ada yang 200.000, ada yang lebih lah. Yang paling mahal Darul Minhaj, kalau nggak salah harganya 250.000. Tapi nggak apa-apa, bagus cetakannya. Yang penting ada yang ngajarin, jangan baca sendiri, supaya lebih berkah. Karena masih ada yang belum bawa kitab, kita baca ininya dulu, tarjamahnya. Apa itu tarjamah? Biografi Al-Imam Nawawi. Siapa pengarang kitab Riyadhus Shalihin? Siapa pengarang kitab Riyadhus Shalihin? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang disebut dengan Al-Imam Nawawi, Syekhul Islam. Beliau bernama nasabuhu huwal Imamul Hafiz Syekhul Islam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi nisbatan ila Nawa wa hiya qaryatun min qura Hawran fi Suriah tab'udu an Dimashq bi hawalai 83 km januban thumma Dimashqi Asy-Syafi'i Syekhul Madhab wa kabiru fuqaha'i zamanih. Jadi Imam Nawawi itu namanya Yahya bin Sharaf. Namanya siapa? Yahya bin Sharaf. Disebut dengan Imam Nawawi sebab tinggalnya atau lahirnya di kota Nawa. Lahirnya di kota Nawa. Nawa itu ada di Suriah. Syekhul Islam laqabnya. Laqab itu julukannya. Julukannya Syekhul Islam. Apa? Sesepuhnya, pokoknya tokoh agama Islam gitu. Tokoh agama Islam yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam internasional. Nggak ada satupun manusia yang belajar ilmu agama Islam
lebih tepatnya atau lebih khususnya ilmu hadis atau ilmu fikih, kecuali kenal sama Imam Nawawi. Iya, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, nggak ada yang nggak kenal sama Imam Nawawi. Semuanya pasti kenal. Kalau ada yang nggak kenal, aneh berarti dia. Kok kamu nggak kenal sama Imam Nawawi? Kenapa nggak kenal sama Imam Nawawi? Berarti dipertanyakan keabsahan ilmunya. Duduk. Syekhul Islam Abu Zakaria. Abu Zakaria kunyahnya. Kunyah itu sesuatu saat nama yang wasmun ata wa kunyatan wa laqaba. Jadi isim itu ada 3, ada isim, kunyah sama laqab. Kalau nama orang, ente misalnya siapa namanya Budi. Ada laqabnya, ada kunyahnya, ada nama aslinya. Nama aslinya misalnya Budi. Budi punya anak namanya Ahmad, maka kunyahnya namanya Abu Ahmad, bapaknya si Ahmad. Paham? Kalau laqab julukan. Laqab julukan. Julukannya misalnya Budi ini apa namanya? Tukang sedekah, suka sedekah, maka julukannya misalnya Karim, atau julukannya misalnya Jawad, atau ahli sujud, suka sholat, sehari bisa 100 rakaat, maka julukannya Sajjad. Iya, itu namanya julukan. Ada julukan, ada kunyah, ada isim atau nama asli. Jadi beliau Al-Imam Nawawi, nama aslinya Yahya. Kunyahnya siapa? Abu Zakaria. Punya anak berarti namanya Enggak punya anak. Imam Nawawi salah seorang ulama yang tidak menikah. Umurnya pendek, 45 tahun. 45 tahun, tapi pengaruhnya dalam dunia Islam sangat besar. Kalau nggak ada Imam Nawawi, kita nggak kenal namanya hadis. Kita nggak kenal siapa itu Abu Hurairah. Kita nggak kenal siapa itu Sayyidina Utsman. Kita nggak kenal siapa itu. Nggak kenal kita para sahabat, para alim ulama lainnya sebelum Imam Nawawi, nggak kenal. Imam Nawawi ini berkat beliau, maka apa namanya, dunia Islam itu penuh dengan hiruk pikuk, penuh dengan matahari, penuh dengan rembulan, penuh dengan gemerlap cahaya keilmuan berkat Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nama aslinya Yahya. Kunyahnya Abu Zakaria. Lah kok kan nggak punya anak, masa namanya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria? Ya nggak apa-apa. Orang nggak punya anak, punya kunyah juga nggak apa-apa. Saya misalnya, saya itu minta kunyah dari guru saya. Dulu saya belum nikah, belum punya anak. Syekh, tolong kasih ke saya kunyah. Itu namanya tabarukan, minta barokah dari guru. Akhirnya ditanya, emang udah nikah? Belum. Udah punya anak? Ya belum lah, orang belum nikah. Siapa nama bapak kamu? Namanya Salman. Maka kamu Abu Salman, nggak apa-apa. Walaupun anak saya namanya Toha. Tapi kunyah saya Abu Salman. Atau kunyahnya ada 2, boleh. Abu Toha, Abu Salman juga boleh. Nah ini yang laki-laki bikin kunyah sendiri. Kamu siapa namanya? Jeffrey. Jeffrey kunyahnya apa? Pilih sendiri. Abu Abdurrahman, Abu Ali, Abul Hasan, Abul Husain, atau Abu Zakaria, terserah. Iya. Yang perempuan siapa namanya? Aisyah. Kan belum punya anak, nggak apa-apa. Ummu siapa misalnya? Ummu Toha, Ummu Ahmad, Ummu Ali. Iya. Nah, itu namanya kunyah. Kita lanjutkan kelamaan. Nisbatan ila Nawa, beliau nisbahnya kepada kota Nawa. Apa itu Nawa? Wa hiya qaryatun min qura Hawran fi Suriah, tab'udu an Dimashq bi hawalai 83 km. Nawa adalah salah satu kota desa yang terdapat di negara Suriah sekarang. Jauhnya dari Damaskus 83 km. Berarti mungkin dari Jakarta ke Puncak Bogor ya. Jakarta ke Puncak Bogor itu 80 km kira-kira, lebih, kurang lebihnya. Dari Damaskus ke kotanya tempat lahir Imam Nawawi
Itu 83 meter. Tsumma Dimashqi, kemudian beliau juga pernah tinggal di Damaskus. Asy-Syafi'i, beliau bermadhab fikihnya Syafi'i seperti kita. Asy-Syafi'i Syekhul madhab wa kabiru fuqaha zamani. Mauliduhu wa nash'atuhu, tempat lahirnya Imam Nawawi atau kelahiran Imam Nawawi dan tumbuh kembang beliau. Ini kenapa sih disebutin biografinya supaya kita kenal? Iya. Sebab Al-Imam Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan bidzikris shalihin tatanazzalur rahamat. Bidzikris shalihin tatanazzalur rahamat. Enggak ada yang nyatet. Kecepatan ngomongnya ya. Bidzikris shalihina tatanazzalur rahamat. Dengan disebutkannya orang-orang soleh, maka turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun. Kalau disebutin orang-orang soleh, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bi dzikris shalihin tatanazzalur rahamat. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Dia mengatakan itu. Jadi kalau kita sebut Imam Nawawi, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kasih sayangnya Allah. Kita yang punya masalah, masalahnya selesai. Kita yang lagi pusing, pusingnya hilang. Kita yang punya hutang, hutangnya insyaallah cepat lunas. Kita yang punya dosa, dosanya insyaallah diampun. Itu namanya rahmat. Maka harus sering-sering diceritakan orang-orang soleh, imam ini, imam itu, wali ini, wali itu, syekh ini, syekh itu, ulama ini, ulama itu, disebutin. Sahabat ini, sahabat itu disebutin. Kenapa? Supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama mami. Sama mami, Pak. Wulida rahimahullah ta'ala fil Muharram sanata 601 wa 30 min al-hijr fi qaryah Nawa. Beliau dilahirkan, catat kelahirannya tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Fi qaryah Nawa 631 Hijriah. Biasanya kalau kitabnya yang bagus ada. Kitabnya bagus nih, kitab-kitab Darul Kutub ada biasanya. Terjemahan beliau, terjemahan tuh artinya tuh biografinya. Terjemah tuh bukan terjemah bahasa Indonesia, bukan, tapi biografinya. Tapi aneh baca dari kitab yang punya. Beliau dilahirkan tahun 631 Hijriah. Fi qaryah Nawa, di kota atau di desa namanya Desa Nawa. Min abawaini salihaini, dari dua orang tua yang saleh. Walamma balagal 'ashirah min umrihi bada'a fi hifdzil Qur'an wa qira'atil fiqhi 'ala ba'd ahli al-'ilmi hunaka. Manakala umurnya 10 tahun, apa yang beliau lakukan? Beliau mulai menghafal Al-Qur'an. Hafalin Al-Qur'an ya, dikit-dikit. Beliau mulai menghafal Al-Qur'an umur 10 tahun. Kalau Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 7 tahun hafal Al-Quran. Siapa? Imam Syafi'i. Ada yang udah hafal Al-Quran di sini? Udah 27 tahun belum hafal-hafal ya? Umur 7 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Jadi beliau pada umur yang ke-10 memulai belajarnya dengan menghafal Al-Quran. Wa qira'atil fiqhi, kemudian membaca kitab-kitab fikih. Bayangin umur 10 tahun, itu 10 tahun lagi ngapain kita? Hah? Lagi ngapain? Lagi main gundu ya? Lagi main comberan? Lagi main petak jongkok, petak umpet, lagi main gak tahu apa namanya. Umur 10 tahun. Belum kenal baca tulis ya di sekolah doang. Beliau umur 10 tahun sudah mulai menghafal Al-Quran dan sudah mulai membaca kitab. Umur 10 tahun. Ala ba'di ahli ilmi hunaka, sudah mulai membaca kitab fikih daripada orang-orang ahli ilm, orang yang berilmu di kota Nawa atau di desa Nawa. Wa sadafa an marra bitilkal qaryah asy-Syaikh Yasin bin Yusuf al-Marakishi qara as-sibyan yukrihunahu 'ala al-la'ib wa huwa yahrub minhum wa yabki li-ikrahihim wa yaqra al-Qur'an. Dan manakala beliau lagi baca Quran, ada seseorang yang bernama Syekh Yasin bin Yusuf al-Marakishi. Beliau melihat
siapa nih? Beliau melihat Imam Nawawi yang masih kecil. Jadi Imam Nawawi lagi baca Quran. Umurnya berapa tadi? 10 tahun. Lagi baca Quran. Teman-temannya lagi pada main bola. Kayak ente tadi main bola tuh. Iya. Lagi pada main bola. Ya, umur 10 tahun lagi asik-asiknya main. Iya, lagi pada main bola. Atau main bola atau main yang lain lah. Farasimbian yukrihunahu 'alal la'ib. Wa huwa yahrub minhum. Diajak main, Imam Nawawi enggak mau. Lagi baca Quran. Umur 10 tahun, teman-temannya pada main bola, pada main enggak tahu apa namanya, ditarik-tarik. Yukrihunahu, ditarik, dipaksa, ayo main sini, ayo main sini. Kalau kita nangis ya enggak diajak main ya. Mana nih giliran saya nih? Ngaji nih aneh enggak diajak main. Giliran diajak main, baru nendang udah prit. Diganti lagi, suruh duduk lagi, suruh ngambilin bola doang, masa anak bawang. Nangis dia. Kenapa nangis? Saya enggak diajak main. Imam Nawawi umur 10 tahun diajak main malah nangis. Enggak mau, saya mau baca Quran. Udah main aja, mau baca Quran, main aja, mau baca Quran. Wa yabki likrahihim wa yaqra'ul Quran. Menangis sebab dipaksa oleh para teman-temannya, wa yaqra'ul Quran, dan beliau sedang membaca Al-Quran. Fa dhahaba ila walidihi wa nasahahu an yufarrigha li talibil ilm fastajaba lahu. Maka datang ini orang yang tadi melihat Imam Nawawi masih kecil, dipaksa main enggak mau, datang kepada bapaknya Imam Nawawi. Maka bertemu, "Wahai, kamu bapaknya bapaknya ini orang, anak kecil ini?" "Iya." "Kenapa memangnya?" "Tolong anak kecil ini masukin pesantren." Umur 10 tahun. Ada umur 10 tahun masuk pesantren? Siapa yang umur 10 tahun masuk pesantren? Saya punya abang umur 4 tahun masuk pesantren. Abang saya sekarang udah nikah. Udah punya pesantren juga sekarang. Umur 4 tahun masuk pesantren, masih kecil. Umur Toha 1 tahun 8 bulan. Umur 4 tahun masuk pesantren dia. Orang-orang lagi pada masuk TK, dia masuk pesantren. Sampai bosen di pesantren, bosen banget di pesantren. Umur dari 4 tahun. Lulus pesantren, masuk pesantren lagi, lulus pesantren, masuk pesantren lagi, lulus pesantren, masuk pesantren lagi. Dari pesantren ke pesantren, hidupnya dari pesantren ke pesantren, dari pesantren ke pesantren. Bosen. Mungkin 15 tahun di pesantren. Akhirnya pulang. Pas pulang ketemu orang, udah pulang dari pesantren. Pesantren lagi kita. Ane udah capek mondok. Ane pengen nikah kata abangannya. Akhirnya nikah sama orang pesantren, punya pesantren. Sekarang pegang pesantren, udah hidupnya buat pesantren. Subhanallah. Iya. Bosan saya pengen nikah, capek mondok mulai mah enggak capek apa dari umur 4 tahun katanya gitu. Udah daftar lagi sono ke Yaman, sono berangkat lagi. Capek ini belajar mulu. Saya pengen nikah. Akhirnya nikah sama yang punya pesantren. Sekarang sudah megang pesantren istrinya. Itu dia. Jadi Imam Nawawi umur 10 tahun sudah mulai disuruh masuk pesantren sama orang yang tadi. Ayyufarrighahu li talabil ilmi fastajaba lahu, maka bapaknya Imam Nawawi mengiyakan, fasyara'a fi tahsili mabadil ilm wal adab wa hifdzil Quran hatta hafizahu wa lamma yablugh sinnal ihtilam. Maka 10 tahun umurnya masuk pesantren atau dimasukin madrasah lah ibaratnya begitu. Belum genap ia baligh, jadi belum baligh umur berapa? 15 tahun atau dengan mimpi basah kalau yang laki-laki ya. Dengan ihtilam atau dengan umur 15 tahun. Umurnya belum genap 15 tahun sudah cerdas. Sudah punya hafalan Quran, sudah bisa baca kitab, sudah jadi ulama. Umurnya belum 15 tahun. Sudah mengenal ilmu-ilmu yang basic-basicnya, asas-asas keilmuan. Talabuhu lil ilm, qala al-Imam An-Nawawi lamma kana umri 19 sana qaddama bi walidi fi sanah 49 wa 600 ila Dimashq. Manakala umur saya 19 tahun, bapak saya memerintahkan saya untuk untuk berangkat ke Damaskus, fasakantul madrasah ar-Rawahiyah wa hiya madrasatun mulasiqah lil Jami' al-Umawi min jihati syarq banaha Hibatullah ibn Abdul Wahid ibn Rawaha al-Hamwi wa akhadha fi ikmal tahsil al-ilm.
Itu sekilas tentang Imam Nawawi. Kita lanjut langsung masuk ke pembahasan ya. Kepanjangan nih, biografinya kepanjangan. Tolong, ada yang siapa? Ambil, ntar takut pecah. Tolong diambilin. Takut anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitab. Lihat kitabnya. Kita baca agak cepat insyaallah karena bakal target khatam. Nanti yang penting-penting aneh jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Qala musannif rahimallahu taala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa bi ulumikum wa bi sanadi al-muttasil al-imam ila al-imam Nawawi. Aw bi sanadi al-muttasil ila al-imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'ala an-nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzabil albabi wal i'tibar. Ketemu? Udah ketemu. Ada harokatnya. Ada harokatnya. Bisa dibaca. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamati al-iftikar wa mulazamati al-itti'adhi wal iddikar ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأدماه. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Pemaksa. Al-Qahhar, qahhar itu memaksa. Memaksa apa? Ya memaksa hambanya untuk tunduk kepadanya. Itu namanya qahhar. Iya. Kita terpaksa gak hidup? Hidup kita terpaksa semua kan? Ada yang bisa milih sendiri? Nggak bisa. Kamu bisa milih gak mau buang air kecil kapan? Bisa. Saya pengen buang air kecil 2 menit lagi. Gak mau keluar, emang belum waktunya. Iya. Atau saya pengen bangun tidur jam sekian. Ya mungkin bangun, tapi kadang-kadang telat, kadang-kadang kecepatan ya. Bisa? Nggak bisa. Itu namanya qahhar, memaksa. Allah terpaksa kita semua. Terpaksa dalam artian anggota badan kita ini semuanya terpaksa. Terpaksa. Mata kita, bisa gak ente gak kedip? Bisa? Gak mau kedip? Melek aja terus. Atau bisa gak merem terus? Merem terus, aneh maunya tidur. Emang udah waktunya bangun, gak bisa kita merem. Pasti bakal melek. Iya. Gak usah ditaruh sini. Dipegang aja, simpan. Iya, itu namanya qahhar, memaksa. Badan kita ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita. Bukan berarti terpaksa itu buruk. Wah, saya terpaksa ini. Enggak, demi kebaikan kita. Jantung kita berdetak, emang ente yang gerakin? Siapa yang gerakin? Allah Subhanahu wa taala. Bisa milih. Anda mau berhenti sekarang 2 menit aja jantungnya, bisa? Ya mati 2 menit. Iya, tumpah. Bukan anak kecil kalau nggak numpahin. Nah, itu namanya qahhar. Mati misalnya, bisa gak? Mati, saya mau mati malam ini 10 menit lagi saya mau mati deh. Bisa gak? Saya capek banget hidup, udah saya mau mati aja deh. Ya Allah, mati. Emang belum waktunya nggak bisa. Nggak bisa. Atau ada orang mau mati. Ada orang mau mati. Jangan mati dulu, bentar, kasih makan. Nggak bisa, mulutnya mingkem. Diengkek pakai tang, pakai linggis, dikorek. Emang udah waktunya wafat, nggak bisa. Itu namanya qahhar, paham? Badan kita semua ini terpaksa nih. Iya. La ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah ini Maha mengetahui kapan kita mati, kapan kita sakit, kapan nggak bisa. Kita menolak sakit nggak bisa. Makan misalnya, kita bisa makan. Bisa.
Ente maunya keluarnya dari hidung tapi nggak mau keluar dari belakang. Bisa? Nah, terpaksa semua udah aja jalurnya. Anda mau berhenti dulu deh. Anda mau makan yang banyak. Anda mau makan yang banyak, terus Anda tahan, jangan keluar dulu. Iya, karena sayang-sayang nih Anda habis makan pizza. Pizza harganya 300.000. Masa 300.000 cuma 2 jam sih langsung keluar. Sayang-sayang Anda tahan deh 2 hari. Nggak bisa. Qahar, Allah Maha Pemaksa. Memang waktunya keluar, keluar. Paham? Itu namanya qahar, pemaksa. Al-Aziz, Al-Aziz yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, nggak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaffar, yang Maha mengampuni dosa kita. Mukawwiril laili 'alan nahar, mukawwir itu yang memutarbalikkan malam dengan siang. Jadi siang ini ada malamnya, ada siangnya, ada malamnya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urujunil qadim, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah. Allah Subhanahu wa taala begitu. Wal qamara qaddarna, bulan itu sudah kami tentukan. Manazil hatta 'ada kal urujunil qadim, udah ada tentu-tentunya tuh. Tanggal 1 bulan Sabit, tanggal sekian bulan ini nama tanggal 15 Hijriah, misalnya bulan Hijriah bulat. Hatta 'ada kal urujunil qadim, sampai nanti kembali ke waktu semulanya, sabit lagi ya. Tanggal 28, 27 udah hilang, bulannya tinggal sabit lagi. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar. Tidak boleh matahari mendahului bulan, tidak boleh malam mendahului malam siang. Enggak boleh, harus wa kullun fi falaki yasbah. Dan setiap tata yang ada di tata surya kita, yang ada di alam semesta ini, fi falakin, memiliki orbitnya yasbahun. Apa yasbahun artinya? Apa yasbahun artinya? Berenang atau berputar. Ada orbitnya. Ada relnya enggak? Enggak kelihatan relnya. Kalau kereta ada relnya, kalau enggak ada relnya anjlok dia, jatuh, roboh atau ya tabrakan apa gimana. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak pakai rel, wa kullun fi falaki yasbahun. Bumi kita ini berotasi, muter-muter 20 setiap hari, setiap menit, setiap detik. Enggak ada relnya gitu, ente lihat relnya enggak ada. Mungkin kalau kita ngeliat belajar fisika ada kelihatan, atau belajar IPA tuh ada kelihatan ya. Belajar astronomi ada kelihatan, cuma garis doang. Itu enggak ada garisnya. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Itu namanya mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai pengingat bagi orang yang memiliki hati, liulil qulub wal absar, dan yang memiliki penglihatan, maksudnya bagi orang yang berakal. Kalau orang berakal, maka dia akan paham bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Wa tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar. Wa tabsirah sebagai penglihatan, maksudnya sebagai penjelas, lidzawil albab wal i'tibar, bagi orang yang memiliki akal, wal i'tibar, dan yang ingin berfikir. Alladzi yaqadha min khalqihi man istafah. Siapa orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluknya, man istafah, siapa yang dipilih. Fazahadahum fi hadhihi dar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sifat zuhud di dunia ini. Apa itu zuhud? Mengurangi yang halal. Itu namanya zuhud. Bukan meninggalkan yang haram, tapi mengurangi yang halal. Jangankan yang haram, jangankan yang makruh, yang halal aja dikurangin. Itu namanya zuhud. Dia bisa makan ayam tapi makannya tempe, itu namanya zuhud. Tapi zuhud adanya di hati. Iya, bukan berarti yang makan tempe orangnya zuhud, enggak. Bukan berarti orang yang makan nasi pakai garam doang zuhud, enggak, belum tentu. Tapi tanda-tandanya begitu, itu namanya zuhud. Dia bisa beli Mercy, tahu Mercy? Mercedes. Bisa beli Mercedes harganya 7 miliar. Tapi dia milih Avanza. Avanzanya tahun 2009 lagi, udah lama banget.
Kita mau ini aja, yang lainnya sedekahin duitnya. Namanya zuhud. Fazahadahum fi hadhihi dar, maka diberikan sifat zuhud orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil iftikar. Dan ia menyibukkan mereka, Allah Subhanahu wa taala menyibukkan mereka dengan melihat untuk berpikir, setiap hari berpikir. Maka orang yang paling tinggi, yang paling besar akalnya orang yang zuhud. Ngapain saya di sini mewah-mewahan? Ngapain saya di sini senang-senang? Saya nggak lama kok di sini. Di dunia ini nggak lama. Iya. Orang yang paling berakal adalah orang yang zuhud. Aqalun nas azhaduhum. Orang yang paling berakal, orang yang paling zuhud. Jadi ente jangan kira, orang kesian banget ya jalan kaki ya. Belum tentu. Jangan-jangan yang harus dikesianin ente. Iya, ente naik mobil misalnya Innova, keluaran terbaru, ngeliat orang jalan kaki, kesian banget ya, jalan kaki kepanasan, hujanan. Belum tentu. Jangan-jangan yang harus dikesianin ente yang naik Innova. Iya, jangan-jangan dengan keadaannya yang seperti itu dia bersyukur, dia amalnya banyak, dia punya sedekah yang begitu banyak. Iya, dia sholat tahajudnya banyak. Kita yang naik Innova misalnya belum punya amal apa-apa, sibuk ngurusin mobil. Iya. Mobil sibuk gak orang ngurusin mobil? Sibuk. Setiap bulan harus ke bengkel, ganti oli apa ganti apa segala apa, harus dicuci ya. Harus diservis, ganti oli. Nanti belum lagi parkirnya. Orang punya mobil satu itu kayak punya anak 10. Iya. Masuk Alfamaret parkir 5.000. Keluar masuk mall parkir lagi. Ini nanti dicuci, nanti ada ininya, nanti kesenggol orang, repot. Maka orang yang nggak punya mobil jangan dikesianin. Barangkali orang yang punya mobil harus dikesianin. Sian ya punya mobil gitu. Tapi biasanya nggak begitu ya. Ada kayak orang yang punya mobil, kesian dia punya mobil Mercy. Ada? Nggak ada. Yang ada kita ya, kesian banget ane nggak punya mobil. Orang yang paling berakal, aqalun nas azhaduhum. Orang yang paling berakal, orang yang paling zuhud. Jadi jangan kesian sama orang. Kesian aja sama diri sendiri. Iya. Kesian banget dia nyeker, nggak punya sendal. Jangan. Kesiannya diri sendiri aja. Jangan-jangan dia nggak punya sendal bersyukur, amalnya banyak. Jadi ya. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil iftikar. Selalu berpikir. Wa mulazamatil itti'adz wal iddikar. Dan dia selalu mengambil pelajaran di dunia ini. Wa waffaqahum lid-du'ub fi ta'atihi wa ta'ahhub lidaril qarar. Ini sama aja. Ini buka sama tuh. Kita sama mami kita. Ada sama mami. Wa waffaqahum lid-du'ub fi ta'atihi wa ta'ahhub lidaril qarar. Dan memberikan mereka taufik. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lid-du'ub, apa du'ub artinya? Ijtihad, untuk sungguh-sungguh. Du'ub itu artinya sungguh-sungguh. Wal jid, semangat. Fi ta'ati, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diberikan taufik. Orang yang semangat dalam beribadah itu berarti diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itu namanya taufik. Apa itu taufik? Khalqut ta'ah. Bisa memberikan ketaatan, bisa menjalankan ketaatan, itu taufik. Kita ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengaji. Berapa banyak orang yang badannya sehat, kakinya sehat, tangannya sehat, matanya sehat, nggak bisa ngaji. Kenapa nggak bisa ngaji? Karena nggak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sibuk di jalanan. Ngapain di jalanan? Ngapain? Dia lagi malakin orang, dia lagi tawuran, dia lagi main game, lagi nggak karu-karuan. Itu namanya nggak diberikan wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan taufik ini harganya mahal. Di Al-Qur'an disebutin cuma satu, itu ayatnya doang. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maka kita bersyukur diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ngaji nih, ente duduk di sini nih. Iya.
Dulu ada yang SD, ente bayangin atau ya pikirin sekarang teman ente yang bukan lagi mondok lagi ngapain sekarang? Habis maghrib. Lagi main HP. Lagi nggak tahu, lagi jalan-jalan, nggak tahu pokoknya yang nggak karu-karuan. Nah, itu tidak diberikan taufik. Maka kita harus bersyukur telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ahub lidaril qarar, dan bersiap-siap untuk lidaril qarar, untuk apa? Dar artinya istana, qarar artinya tempat tinggal. Maksudnya bersiap-siap untuk tempat tinggal sejati. Di mana tempat tinggal sejati kita? Di akhirat. Kita nggak lama-lama di sini. Karena di pondok ini nggak lama, paling 20 tahun. Habis 20 tahun meninggal, udah dikubur. Yang lama nanti di akhirat. Wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar. Wal hadar, dan hati-hati mimma yuskhituhu, terhadap apa-apa yang bisa membuat Allah marah. Wa yujibu daral bawar, dan memberikan konsekuensi masuk kepada neraka. Wal muhafadzah ala dzalika ma'a taghayyuril ahwal wal atwar, dan menjaga ala dzalika ma'a taghayyuril ahwal, dengan berubah-ubahnya keadaan dan zaman. Jadi walaupun berubah-ubahnya zaman, walaupun berubah-ubah keadaan, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dia selalu berhati-hati. Takut mau ini, takut mau itu, takut. Jadi tidak pernah melakukan sesuatu kecuali nanya dulu kepada dirinya sendiri. Aneh mau ini nih, tanya kepada diri sendiri. Ini kira-kira diridhoi Allah Subhanahu wa taala apa enggak? Aneh pengen main bola. Kira-kira main bola mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala apa enggak? Gitu. Tanya. Setiap kita mau ngapa-ngapain tanya pada diri kita sendiri. Setiap kita mau ngapa-ngapain tanya sama diri kita sendiri. Aneh pengen main. Main apaan? Main HP. Tanya, ini main HP diridhoi Allah Subhanahu wa taala apa enggak? Oh, ternyata diridhoi. Kenapa? Karena saya capek habis belajar, saya capek habis sholat, saya pengen refreshing, pengen lihat-lihat HP sebentaran, atau pengen informasi kepada teman atau apa, silakan. Ketika udah yakin bahwasanya ini pekerjaan, ini fi'il, ini amal, itu memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ridha, jalanin. Tapi kalau enggak, kayaknya nggak bakal memberikan keridhaan. Jangan-jangan yang aneh kerjain ini malah membuat marah. Jangan dikerjain. Itu dia. Itu namanya muhafadzah ala dzalika ma'a taghayyuril ahwal wal atwar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama atau para ulama ada menafsirkan liya'budun artinya liya'rifun. Aku menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk mengenalku, untuk kenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenal itu termasuk ibadah. Orang nggak mungkin bisa ibadah kalau nggak kenal. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak ingin daripada mereka untuk memberikan kepadaku rezeki. Allah yang memberikan rezeki, bukan kamu memberikan rezeki kepada Allah, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Dan ini sangat jelas tasrih, penjelasan yang gamblang, bi annahum, bahwa sesungguhnya mereka para manusia khuliqu lil ibadah, diciptakan untuk beribadah. Fa haqqa alaihimul i'tina bima khuliqu, maka wajib bagi mereka, haqqa sudah menjadi haknya, i'tina untuk memperhatikan bima khuliqu lahu, terhadap apa yang semestinya untuk diciptakan. Artinya dia itu manusia wajib memperhatikan ibadahnya, begitu. Wajib memperhatikan
Wal i'rad an hududid dunya bizzahada. Sebab ada orang yang enggak peduli sama ibadahnya. Ada orang yang peduli cuma sama dikit lagi. Orang yang peduli sama dunianya doang. Atau peduli sama ibadah sekedarnya, yang penting gugurin kewajiban. Ane sering lihat itu, Ane juga ngajar itu di Jakarta di pesantren Al-Khalidin. Ada tahu Al-Khalidin? Tahu, sebagian ada yang tahu Al-Khalidin, itu samping wali kota. Ane ngajar di situ. Itu kan pesantren atau masjid yang di tengah-tengah kota. Orang yang sholat di situ banyak. Ada tukang taksi, ada tukang ojek, tukang bakso, tukang somai, ada santri, ada guru, ada PNS, ada satpam, semuanya sholat. Ada orang kaya, ada orang miskin, orang sholat. Tapi banyak daripada mereka datang bawa Mercy misalnya, atau datang bawa mobil. Sholat itu, kalau mau sholat, keluarin HP, dompet, kacamata, kunci mobil, iya. HP iPhone 16 misalnya, yang paling terbaru. Dompetnya Gucci yang harganya 64 juta. Iya. Apa lagi? Mobilnya Mercy 7 miliar. Waduh, mahal-mahal banget. Kacamatanya mahal pokoknya. Itu segenggaman doang 1 miliar. Atau mahal banget. Ditaruh di depannya. Itu kan orang kalau sholat kan di mall-mall misalnya, di rest area, orang sholat gitu kan, keluarin HP taruh depan, keluarin kunci taruh depan buat pamer. Dan mobilannya Mercy gitu. So, taruh depan, karena taruh belakang diambil orang, taruh depan. Akhirnya taruh depan banyak tuh kan, ini itu ini segala kunci, jam tangan taruh situ juga. Sholat Allah, orang yang sampingnya, masya Allah, kunci mobilnya Mercy, iya, ininya jam tangannya Rolex 200 juta, apalagi semuanya mahal pokoknya. Di depan dia tuh rumah, ya kan? Rumah kan miliaran harganya. Itu di depan dia tuh segenggaman gini seharga rumah. Pas ruku, bokongnya kelihatan. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Dia punya kekayaan dunia ini, dunia harta benda seisi-isinya, sholatnya tidak sah. Nanti di akhirat merugi. Ini kan udah sholat ya Allah, sholat apaan? Gak sah, kamu sholat bajunya kekecilan, celananya kekecilan. Ketika sholat itu kelihatan bokongnya. Sah apa enggak kalau kelihatan bokongnya? Gak sah. Mobilnya gak bisa nyelamatin dia, duitnya gak berlaku, ATM-nya, dompetnya, semua yang mahal-mahal di dunia, nanti di akhirat dianggap gak sholat. Sebab kenapa? Sebab sholatnya gak sah. Ketika ruku kelihatan, ketika sujud kelihatan. Makanya ketika lagi sholat jadi imam di masjid itu, sebelum sholat Anda bilangin, bapak-bapak, para jamaah, sekiranya yang bajunya kekecilan silakan ambil sarung di belakang atau minta sama santri. Sebab kalau bapak, ibu atau ibu-ibu nggak mungkin karena pakai mau kena. Kalau bapak-bapak jamaah ini ketika ruku auratnya kelihatan, nanti sholatnya nggak sah. Setiap Anda pengen sholat jadi imam, Anda kasih tahu. Para jamaah sebelum mulai udah qomat, mau takbir sebelum sholat, sawu sufufakum, bilang para bapak-bapak jamaah sekalian, tolong diperiksa auratnya ketika ruku. Kalau kelihatan itu bisa membatalkan. Langsung pada naikin celana, pada turunin baju. Emang kekecilannya nggak bisa turun dia. Mau dinaik-naikin emang nggak muat, ya udah. Nggak apa-apa, dah biarin dah. Allahu Akbar, udah pokoknya. Yang penting udah sholat ya nggak asal. Nah itu dia. Maka Imam Nawawi ngasih tahu kita dari sekarang, dari dulu tuh, fahaqqa alaihimul i'tina bima khuliqu lahu. Maka wajib bagi para manusia untuk memperhatikan ibadahnya. Jangan cuma dunianya doang. Iya, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum baca ya? Belum baca hadisnya ya? Baru mukadimahnya. Bisa khatam kira-kira? Matiin aja, nggak apa matiin.